Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kisi-kisi UP dan kita akan bahas beberapa soal yang mirip dengan kisi-kisi itu dan bahkan beberapa kali keluar di soal UP. Nah, teman-teman sekalian, hari ini yang pertama kita akan bahas tentang program linier. Di sini soal yang pertama, ada seorang ibu yang hendak membuat donat dan roti gitu ya, yang dia punyai bahan yaitu 4 kg terigu dan 2,4 kg mentega. Nah, ibu itu seperti yang saya bilang tadi, dia akan membuat donat dan roti. Kemudian satu donat itu membutuhkan 80 gram terigu dan 40 gram mentega. Dan satu roti itu membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Lalu pertanyaannya, jika ia harus membuat paling sedikit 10 buah donat gitu ya, maka model matematika yang sesuai adalah nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dari soal ini kita bisa membuat permodelan matematika dengan cara kita harus mengenali dulu apa saja yang diketahui gitu. Nah, kan kita tahu bahwa ibu ini kan akan membuat donat dan roti gitu ya. Dan bahan yang dia punya itu 40 gram terigu dan 2,4 kg mentega. Jadi bahan yang dipakai dalam pembuatan donat dan roti ini adalah yang pertama itu ada terigu, kemudian yang kedua ada mentega. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan satu buah donat, banyaknya bahan yang dibutuhkan dalam membuat satu buah donat itu sebagai X gitu ya. Sehingga banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat donat saya misalkan sebagai X, kemudian banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu buah roti itu saya misalkan sebagai Y gitu ya. Dan tadi kita tahu bahwa ibu ini memiliki bahan yaitu terigu dan mentega gitu ya. Jadi total bahan yang dia punya itu kita punya yang untuk terigu itu 4 kg. Nah, karena bahan yang dipakai itu dalam satuannya gram gitu ya. Jadi kan totalnya kan dalam satuan kilogram ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan bahan yang dipakai untuk membuat satu buah donat atau roti itu kan satuannya gram. Jadi kita ubah saja satuannya semua ke dalam gram. Jadi 4 kilogram itu kan sekitar bukan sekitar ya 400 gram ya. Kemudian mentega itu 2,4 kilogram itu sama dengan ini bukan 400 gram, 4000 gram deh. 4000 gram. Nah, kemudian yang ini 2400 gram. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita mulai isi tabelnya begitu. Nah, kita kan punya tadi diketahui bahwa untuk membuat satu buah donat itu kan membutuhkan 80 gram terigu dan 40 gram mentega. Kemudian untuk satu roti itu membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menyusun pertidaksamaan liniernya begitu ya. Nah, jadi untuk 80 X, ini yang pertama gitu ya. Kita bisa susun 80 X ditambah dengan 50 Y. Ini tidak lebih dari 4000 gram. Nah, ini kan bisa kita semuanya kita bisa bagi dengan 10 gitu ya. Sehingga ini kita bisa sederhanakan menjadi 8X gitu ya. 8X plus 5Y kurang sama dengan 400. Ini yang pertama kita punya. Oke. Nah, yang kedua yang kita bisa buat yaitu 40X ditambah
60Y itu kurang dari atau sama dengan 2400 gram. Ini bisa kita sama-sama bagi 20 gitu ya. Ini sehingga kita punya ini 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 20 berarti 120 gitu ya. 120 gram. Nah, itu kita punya ini adalah persamaan yang kedua. Terus yang ketiga, kan kita tahu bahwa di soal bahwa ibu ini paling sedikit dia akan membuat 10 buah donat gitu ya. Jadi kita tahu tadi donat itu banyaknya bahan yang dipakai untuk satu buah donat itu kita simbolkan sebagai X, maka X itu banyaknya bahan yang dibuat dalam apa namanya untuk membuat donat itu kan tidak kurang dari 10 gitu ya. Artinya lebih dari atau sama dengan 10. Nah, tentu saja kemudian si yang terakhir Y-nya nggak boleh kurang dari 0 dong. Oke, jadi Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita bisa lihat, kita bisa cek di opsi mana yang memenuhi 4 syarat ini gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang A gitu ya. Y lebih dari atau sama dengan 10, X lebih dari atau sama dengan 10, betul gitu ya. Nah, kita punya 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 120, betul. 8X plus 5Y kurang dari sama dengan 400. Betul ya. Jadi jawabannya ini kayaknya si A ya. Tapi coba kita cek yang lain. Nah, yang lain yang ini salah gitu ya. Yang B salahnya ada di sini. Kemudian yang C salahnya di sini. Oke, kemudian yang D mana salahnya ya? Nah, salahnya tertukar antara X dan Y-nya gitu ya. Kemudian si E salahnya ada di sini gitu ya. Jadi yang betul adalah si A. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, di sini sebuah soal masih ini tentang program linear gitu ya. Di sebuah kantin, Andi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 35.000 gitu ya. Untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas es yang dipesannya. Jadi 35.000 itu untuk pemesanan 4 mangkok bakso dan 6 gelas es. Sedangkan Rini, nah tadi itu Andi ya. Sekarang Rini dan kawan-kawannya membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 8 mangkok bakso, 4 gelas es. Jika kita memesan, nah bagaimana kalau misalkan kita mesennya 5 mangkok bakso dan 3 gelas es? Maka maksimum yang harus kita bayar itu berapa gitu. Nah, Bapak Ibu, ini juga sama gitu ya. Caranya kita mesti membuat dulu model matematikanya seperti apa. Nah, ini kalau kita buat model matematikanya, kita akan dapatkan misalkan gitu ya. Misalkan harga satu mangkok bakso gitu ya. Ini misal aja, misalkan pertama gitu ya. Harga satu mangkok bakso. Mangkok bakso itu adalah suatu X gitu ya. Kemudian harga satu gelas es. Harga satu gelas es itu kita misalkan sebagai Y. Baru kemudian kita membuat model matematikanya kan begitu. Jadi 4 mangkok bakso gitu ya. Yang pertama, model yang pertama gitu. 4 mangkok bakso ditambah dengan 6 gelas gitu ya. 6 gelas es itu tidak lebih gitu, artinya kurang dari atau sama dengan kan ya. Kurang dari atau sama dengan 35.000 rupiah. Nah, kemudian 8 mangkok bakso gitu ya. 8 mangkok bakso
ditambah dengan 3 gelas es itu tidak lebih dari 50.000 harganya. Berarti kurang dari atau sama dengan 50.000. Nah, tentu saja X dan Y-nya ini tidak boleh kurang dari 0 kan ya. X, Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Artinya nggak boleh kurang dari 0. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita apa namanya, yang kita cari adalah nilai maksimum kan ya. Nilai maksimum yang harus kita bayar. Biasanya kalau nilai maksimum itu adalah titik potongnya yang akan kita pakai gitu ya. Dan si Z yang akan kita pesankan, bagaimana kalau kita, oh ini maaf, ini 4 gelas es ini ya. 4 gelas es. Ini 4 gelas es. Si Z-nya itu adalah 5X ditambah 3Y. Si Z ini adalah nilai maksimum. Oke. Karena ini yang ditanya nilai maksimum, biasanya kita akan pakai titik potong ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi titik potong dari dua buah apa namanya pertidaksamaan ini gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mencari titik potongnya dengan metode eliminasi substitusi gitu, Bapak Ibu akan dapatkan X-nya itu sama dengan 5.000 dan Y-nya itu sama dengan 2.500 ya. Oke, 2.500. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan cek gitu ya. Kalau saya salah nanti tulis di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, X dan Y ini kita substitusikan ke dalam Z-nya gitu ya. Jadi, kita uji dia ke dalam Z, maka kita akan punya 5 dikali 5.000 ditambah 3 dikali 2.500. Sehingga ini kita akan dapatkan, ini kan 25.000 ya. 25.000 ditambah dengan 75 apa nih? 3 kali 5 15, 3 kali 2 6 75. Oke, 7.500 ya. Nah, sehingga total belanja maksimal yang kita bayarkan untuk 5 buah mangkok bakso dan 3 gelas es itu ternyata sama dengan 32.500. Nah, jadi nanti total yang kita akan bayarkan itu sebesar 32.500 rupiah. Nah, itu Bapak Ibu tentang program linear. Nah, sekarang kita beranjak ke penerapan konsep aljabar dan vektor di dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, Bapak Ibu di sini soalnya adalah Andi ingin membuat kandang ternak kambing berbentuk persegi panjang, oke? Dengan luasnya 529 meter persegi, gitu ya. Ini meter persegi, Bapak Ibu. Untuk menghemat biaya pemagaran, Andi menginginkan bentuk persegi panjang dengan kelilingnya paling rendah. Ukuran keliling yang diperoleh adalah jadi ini kita berbicara konsep ya Bapak Ibu ya. Kalau persegi panjang itu kan ada segi 4. Segi 4 persegi panjang itu bisa jadi dia kubus gitu ya. Bisa jadi kubus, bisa jadi persegi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi persegi atau memang dia bisa jadi dia adalah eh, segi 4 yang panjang sama lebarnya berbeda atau segi panjang yang tidak persegi gitu. Nah, atau yang beginilah ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita melihat gambar 1 dan gambar 2 ini gitu ya, keliling yang paling rendah itu tentu saja yang bentuknya itu persegi gitu. Nah, karena persegi ini bagian dari persegi panjang gitu ya kan ya. Jadi saya boleh dong misalkan yang dimaksud Andi ini adalah si persegi gitu. Jadi kalau misalkan luas kandang yang dia hendak pagari itu 529 meter persegi. Berarti kan kalau misalkan ini kubus, maka sisi kali sisi gitu ya. S kuadrat itu sama dengan 52
9. Nah, si S ini gitu ya, berarti kan akar kuadrat dari 529 kan? Nah, akar kuadrat dari 529 berapa? Berapa? 23 ya? 23 kali 23 coba 3 kali 3 9, 3 2 6, 3 2 3 6, 4. Oke, ini 9 2. Oke, ini berarti 23 betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 23 sehingga S-nya sekarang kita punya 23. Berarti kan kelilingnya itu kan 4 kali S kan? Nah, sehingga ini menjadi 4 kali 23 itu kan sama dengan 1292 kan gitu. Jadi kelilingnya itu 92 meter. Itu jadi jawabannya adalah C. Nah, Bapak Ibu, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Gitu ya. Like jika Bapak Ibu suka video ini, dislike jika tidak suka. Dan untuk menonton video-video sebelumnya, nanti saya akan sertakan link di deskripsi. Nah, jangan lupa share juga video ini, barangkali bermanfaat buat teman-teman kita yang di luar sana. Barangkali ada yang masih membutuhkan video ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.